Pergi ke Jakarta misalkan dari Jogja ke Jakarta harus ada rapid antigennya, bentuknya kertas. Kertas itu kan kita harus bawa kemana-mana tuh. Ya kertas kan bisa lecek, bisa sobek, bisa lain sebagainya. Termasuk ya itu tadi dipalsukan gitu kan, bisa di scan, diedit segala macam, diperjualbelikan gitu, dipalsukan. Dengan CARET nggak perlu repot-repot bawa kertas. Udah semua nanti akan dikirim oleh laboratorium atau rumah sakitnya melalui aplikasi CARET gitu kan. Halo, selamat datang kembali di acara kita Ngeteh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi. Dulu pernah datang juga di acara Ngeteh ini. Langsung saja saya perkenalkan Mas Randy. Ya. Mas Randy ini sebagai apa ya Mas? Mungkin bisa dikenalin ke teman-teman lagi. Oke. Saat ini atau masa lalu atau gimana? Saat ini aja Mas. Oh, oke. Ya, kalau saya di sini saya Randy Karisma, saya di sini Deputy Manager CRM Solution dan kebetulan juga megang produk namanya Care Plus. Itu kita lebih fokusnya di kesehatan sih. Oh, lebih health app. Ya, sebelum obrolan ini lebih jauh lagi, lebih baik kita subscribe, like sama share untuk biar channel ini lebih berkembang lagi. BKC. Mungkin ini Mas, tadi kan Mas Randy bilang CEO dari Care ini ya. Ya. Bisa dijelaskan mungkin lebih rinci lagi Care itu apa? Jadi CARET ini tuh sebenarnya aplikasi kesehatan ya. Kita fokusnya emang di dunia kesehatan. CARET sendiri ini hadir di tahun 2020 karena waktu itu kita kan baru menghadapi pandemi ya, COVID-19. Nah, CARET-nya sendiri sebenarnya udah hadir dari sejak lama. Bahkan sebelum saya di Gamma Techno pun itu sudah ada CARET, cuman untuk peruntukannya itu untuk mitigasi bencana. Nah, ketika tahun 2020 itu CARET ini diubah menjadi mitigasi COVID-19 gitu. Nah, CARET sendiri sampai saat ini kita sudah mulai berkembang. Jadi sudah bukan lagi aplikasi yang fokusnya di COVID-19 saja. Jadi kita sekarang ada Digital Health Passport gitu loh. Digital Health Passport, terus juga kita bisa cek kesehatan melalui CARET seperti itu gitu. Dan kedepannya tentu kita sudah punya roadmap jangka panjang yang ya kita tunggu aja nanti ya CARET seperti apa kedepannya, semoga lancar dan sesuai dengan roadmap kita. Itu kita sudah rancang, memang kita emang fokusnya akan di dunia kesehatan. Mungkin akan berbeda dengan aplikasi yang ada saat ini ya. Ya kan, seperti saat ini kan kita banyak aplikasi kesehatan ya, yang ya itulah kita bisa konsultasi dengan dokter, itu kan kita tahu banyak ya. Nah, CARET mungkin akan berbeda dengan itu gitu loh. Kita kan sekarang juga baru marak kasus pemalsuan surat sehat. Itu kan sangat bahaya Mas. Terlebih buat penyebaran COVID ini. Banyak yang kasus pemalsuan ini tidak terdeteksi oleh petugas. Nah, apakah dengan CARET ini bisa diambil solusi untuk itu yang menjadi concern CARET saat ini, karena makanya kenapa di tahun 2021 ini kita sudah mulai bertransformasi menjadi Digital Health Passport, karena memang kita menjawab problem itu. Kita mencoba untuk memberikan solusi untuk permasalahan tersebut gitu ya. Jadi pemalsuan dokumen ini kan memang sangat marak ya, terutama ketika sekarang ada peraturan bahwa kita akan kalau misalkan masuk ke kota atau ke suatu kawasan harus ada surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat sendiri kan kita tahu lah, kemarin tuh ada yang sampai dia jual di marketplace ya. Iya, banyak banget itu Mas. Dan itu tuh sebenarnya nggak hanya di marketplace, di balik itu semua banyak yang dipalsu, karena kan tes kesehatan kayak rapid, swab segala macam itu bisa dikatakan cukup mahal ya untuk untuk sebagian orang lah ya. Nah, bagaimana caranya supaya pemerintah tetap bisa menekan angka penyebaran COVID dan juga bisa meminimalisir pemalsuan dokumen. Nah, makanya hadirlah CARET sebagai Digital Health Passport, di mana Digital Health Passport ini nantinya akan
merekam, istilahnya kita akan merekam data medis atau data cek kesehatan masyarakat. Misalkan dia cek di laboratorium A atau di rumah sakit A. Nah, hasilnya itu bukan berupa fisik, surat fisik atau surat yang konvensional ya. Nah, itu suratnya berbentuk digital yang nantinya bisa diakses melalui CART. Itu tidak bisa di-download maupun di-screenshot. Nah, si surat kesehatan ini yang akan dijadikan oleh masyarakat sebagai paspor perjalanannya mereka. Jadi ketika dia akan naik kereta atau naik pesawat ataupun bis segala macam atau masuk ke lokasi wisata sekalipun itu bisa menggunakan paspor digital tersebut. Berarti aplikasi CART ini udah bisa ini ya Mas. Jadi menjadi akses untuk kemana aja. Oh iya. Jadi misalnya kita mau ke bandara, mau terbang kemana gitu, kita tinggal nunjukin CART ini aja. Ya betul, dan surat digitalnya itu sangat valid gitu loh, jadi nggak bisa dipalsukan. Untuk ini Mas, kayak keaslian terus sama mungkin seperti ini ya, apakah itu ada pertanggungjawaban dari surat itu gimana sih? Ya, surat itu kan diterbitkan langsung oleh si pihak yang melakukan pemeriksaan ya, seperti laboratorium atau rumah sakit. Jadi di sini masyarakat bisa booking melalui CART, misalkan teman-teman semua di sini mau melakukan tes rapid, swab segala macam, itu bisa booking melalui CART. Nanti situ ada muncul laboratorium atau rumah sakit yang sudah bermitra dengan CART Plus. Nah, teman-teman tinggal pilih di situ dan teman-teman lakukan pembayarannya, selesaikan administrasinya, kemudian lakukan tes, datang ke laboratorium. Nah, setelah itu hasilnya akan dikirimkan melalui aplikasi CART oleh penerbit, yaitu ya laboratorium atau rumah sakit. Berarti ini surat sehatnya itu resmi dan terverifikasi ya Mas? Betul banget, jadi bukan kita mengada-ngada, jadi itu langsung diterbitkan langsung oleh laboratorium atau rumah sakit, seperti itu. Atau bahkan ada kan sekarang Ginos ya, Ginos itu juga bisa. Ginos juga udah bisa? Betul. Karena kan satu atap ya. Jelas pasti bisa. Gitu. Selain buat ini Mas, untuk ke mungkin public service itu CART ini nanti bisa dipakai di mana aja sih? Ya, jadi selain untuk transportasi umum, transportasi publik ya seperti stasiun ke bandara, terus terminal, CART ini juga bisa dipakai di tempat wisata, perhotelan maupun perkantoran. Seperti kita kan di kantor kita sudah menerapkan ya sistemnya CART. Jadi ketika kita masuk kita harus scan QR code-nya supaya kita terdata gitu loh. Begitupun juga di tempat-tempat wisata khususnya di Yogyakarta itu sudah banyak diterapkan gitu. Jadi ketika akan masuk dia harus scan QR code-nya. Nanti di QR code-nya itu datanya selain data pribadi ada juga data surat sehatnya kalau dia sudah melakukan tes kesehatan seperti itu. Ya Mas, terkait dengan self screening tadi, standar dari self screening di CART ini gimana sih? Ya, kalau contohnya sebagai contoh yang untuk COVID-19 ya, karena kita sekarang masih dipakainya rata-rata untuk penanggulangan COVID-19. Nah, untuk COVID-19 misalkan self screening itu kita kan pasti ditanya pernah pergi ke kawasan yang memang istilahnya zona merah atau punya demam nggak, punya flu nggak, kayak gitu, itu kan standar. Nah, pertanyaan self screening yang ada di CART yang sekarang ini ada, itu memang standarnya WHO. Jadi kita bukan ngarang-ngarang sendiri gitu kan. Jadi itu ini nggak mengada-ngada. Enggak. Tentu kita ada standar-standarnya gitu. Makanya jangan sampai kita keluar dari standar kesehatan gitu kan. Termasuk self screeningnya. Pertanyaannya itu kan kita pakai standarnya WHO seperti itu. Cuman kita translate ke bahasa Indonesia karena kan kita pakainya di Indonesia gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lihat pertanyaan self screening di CART pasti akan sangat familiar gitu kan. Karena sama gitu. Kita seluruh dunia itu pertanyaannya sama untuk screening COVID ya. Nah, tentu nanti untuk screening penyakit lain itu beda pertanyaannya seperti itu. Gitu. Oke Mas, bisa diminum dulu. Oh iya. Ya, terima kasih. Kita minum teh dulu. Ini free refill nggak? bisa. Nanti tinggal request gorengannya. Tambah gorengan. Ya Mas, misal aku ingin ini, aku pengen pergi ke luar kota gitu. Caranya pakai CART gimana sih? Penggunaannya ya, penggunaan CART. Jadi misalkan kita mau berpergian ke suatu tempat ya.
Nah, kita kan peraturan pemerintah ketika kita akan berpindah dari satu daerah atau dari satu kota ke kota lain itu kan harus ada surat rapid antigen minimal ya. Nah, kalau pakai CARE, teman-teman di sini semua cukup buka CARE, terus melakukan self screening dulu, screening awal, isi data pribadi semua situ lengkap. Nah, sudah itu teman-teman bisa melakukan lab test karena di situ ada fitur lab test. Teman-teman buka itu dan istilahnya nanti akan muncul laboratorium yang terdekat dengan posisi teman-teman saat itu gitu loh. Jadi misalkan saat ini saya ada di Terban nih, Gondokusuman, Jogja ya. Di sekitaran sini ada laboratorium apa aja sih atau ada rumah sakit apa aja sih yang melaksanakan tes antigen, swab atau lain sebagainya. Nah, itu tinggal pilih aja gitu. Nanti pilih terus selesaikan administrasi di situ. Pembayaran segala macam udah selesai, nanti teman-teman tinggal datang ke laboratorium. Nah, laboratorium melakukan tes, udah melakukan tes, nanti hasilnya itu langsung dikirim ke aplikasinya CARE. Jadi kan kita bentuknya digital ya, bukan kertas. Jadi nggak usah repot-repot nih. Kalau kita kan sekarang mau pergi ke Jakarta, misalkan dari Jogja ke Jakarta harus ada rapid antigennya, bentuknya kertas. Kertas itu kan kita harus bawa kemana-mana tuh. Ya kertas kan bisa lecek, bisa sobek, bisa lain sebagainya. Termasuk ya itu tadi dipalsukan gitu kan. Bisa di-scan, diedit segala macam, diperjualbelikan gitu, dipalsukan. Dengan CARE nggak perlu repot-repot bawa kertas. Udah semua nanti akan dikirim oleh laboratorium atau rumah sakitnya melalui aplikasi CARE gitu kan. Jadi nanti teman-teman begitu sampai di stasiun atau sampai di bandara atau mungkin di terminal atau mungkin pakai kendaraan pribadi terus memasuki checkpoint perbatasan biasanya. Teman-teman tinggal menunjukkan QR code-nya, nanti petugas otoritas akan scan QR code-nya, data teman-teman semua akan terrecord di database-nya CARE, yang itu nanti akan bisa terintegrasi dengan datanya pemerintah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet, kalau mau bepergian, mau tes rapid atau swab, bisa download ini ya Mas? Dengan CARE itu semua jadi lebih mudah gitu. Atau misalkan, nggak mau pakai aplikasi digital ribet, pakai surat itu juga ribet, pakai surat konvensional, ya udah jalan kaki aja gitu kan, Jakarta sana. Nggak usah pakai itu semua. Orang nggak tahu kan, ya asal kuat aja jalan kakinya. Gitu. Ya itu. Dan kan semua udah mudah kok, kita mempermudah. Karena filosofiku gini, kalau kita mempermudah hidup orang, kita juga akan dipermudah segalanya gitu. Ya, bener Mas. Berarti kalau semisal aku booking tes ini, tes swab, aku nggak perlu antri lagi ya? Nggak perlu. Jadi antrinya mungkin nanti hanya di lab ya, dan itu nggak lama. Karena kan nomor antrian, jam segala macam udah bisa. Oh berarti udah detail sampai jamnya juga ya? Karena kan itu data yang input data jam dan segala macam antrian termasuk itu yang inputnya kan laboratorium atau rumah sakit gitu. Jadi bukan CARE-nya. Jadi pihak laboratorium misalkan kuota untuk aplikasi CARE ini ada 100 kuota. Nah itu kan nanti akan misalkan ada yang booking, ya itu berkurang kuotanya. Jadi bukan berarti kita booking situ nanti sana ngantri lagi, enggak. Jadi di sana mungkin cuma tinggal ya masuk antrian, tinggal nunggu paling berapa menit sih. Jadi lebih cepat gitu. Jadi nggak akan berlama-lama di laboratorium atau di rumah sakit gitu. Karena kan kita tahu sendiri, Vaskes itu sekarang menjadi tempat yang istilahnya rentan ya untuk penularan COVID-19 seperti itu. Untuk nunggu hasil tesnya sendiri gimana Mas? Nah, nunggu hasil tesnya ya kita kan berdasarkan kalau misalkan rapid itu kan paling lama berapa sih, 15 menit, 15 menit lah ya mungkin, atau berapa jam lah itu. Nah itu nanti langsung terkirimnya lewat aplikasi, nanti akan ada notifikasi. Berarti abis kita tes itu nggak perlu nunggu lagi ya? Nggak perlu, kita pulang aja, bisa langsung pulang aja. Hasil udah bisa masuk sendiri. Iya, karena pernah kejadian gini, ada yang dia melakukan tes rapid antigen atau swab ya, saya lupa, dan hasilnya itu dikirimkannya besok pagi jam 7 kalau nggak salah. Itu bentuknya masih surat. Sedangkan dia jam 7 itu udah harus take off. Nah itu dia jam 9 itu harus sudah take off. Otomatis kan dia harus berangkat jam 7 ya. Maksimal jam 7 ini udah di bandara ya. Nah, itu dia harus bela-belain ke laboratorium dulu, ngambil suratnya, baru dia ngebut ke bandara gitu. Karena kan sekarang bandara Jogja jauh. Ya. Kalau dulu kan di Adi Sucipto dekat gitu kan. Sekarang kan di YIA jauh kan. Nah, dia harus bela-belain ke laboratorium, ngambil suratnya, terus baru ngebut ke bandara gitu. Nah, dengan CARE nggak perlu seperti itu. Jadi teman-teman misalkan jamnya mepet nih, teman-teman udah mau flight nih misalkan.
Tapi sih hasilnya belum teman-teman terima gitu. Nah, misalkan hasilnya itu akan terbit misalkan 2 jam atau 3 jam sebelum keberangkatan. Ya, teman-teman nggak perlu mampir ke laboratorium, udah aja langsung ke bandara. Nanti kan ada notifikasinya. Kalau udah masuk, nah itu teman-teman bisa menggunakan itu sebagai paspor perjalanan gitu. Tunjukin ke petugas, nanti di scan, nanti data diri, terus surat keterangan sehatnya akan muncul semua. Jadi praktis semua. Gitu. Berarti buat teman-teman yang suka keburu-buru kalau ke bandara. Iya, saya juga suka gitu. Lebih baik download CARET. Iya, dengan CARET semua lebih mudah seperti itu. Tadi kan udah dijelasin sama Mas Randy bahwa CARET ini bisa dipakai di tempat pelayanan publik, terus tempat transportasi. Selain itu, yang bisa gunakan CARET ini siapa aja sih, Mas? Ya, yang bisa menggunakan CARET ini siapapun bisa ya. Masyarakat secara luas tuh bisa. Ya, yang penting dia ngerti teknologi, bisa menggunakan smartphone, itu pasti bisa menggunakan CARET. Karena CARET ini juga sebagai misalkan di lokasi yang menerapkan pun juga itu tidak perlu membeli device tertentu atau apa, cukup install aplikasinya CARET saja, itu petugas pun bisa menggunakan smartphone-nya untuk ngebaca QR code dari si masyarakat yang akan masuk ke kawasannya, kayak gitu. Oh ya, untuk ini kan kayak masyarakat kan bisa, yang penting mereka punya smartphone ya. Iya, betul. Ini apakah nanti berbayar atau enggak? free? Kita gratis. Gratis. Siapapun bisa pakai. Makanya kalau misalkan berminat bisa menghubungi tim CARET, jadi bisa diterapkan di lokasinya. Jadi untuk yang gratis ini apakah nanti dibatasin hanya beberapa fitur atau? Enggak, semua fitur. Semua fitur All bisa? fitur gratis. Wah, Betul. mantap. mantap. All fitur gratis. Karena di CARET sendiri kan ini juga bisa digunakan sebagai visitor monitoring ya. Jadi untuk perkantoran seperti di kantor kita kan itu sebagai visitor monitoring. Jadi kita bisa membatasi suatu kawasan dengan mudah gitu loh dengan CARET ini. Misalkan di kantor kita dibatasi nih sekarang kan hanya maksimum 100 orang. Jadi ketika ada orang ke 101 yang ingin masuk itu pasti tidak akan diperbolehkan karena sudah maksimum gitu. Nah itu juga bisa digunakan. Berarti di CARET ini bisa kita juga mungkin kalau dari kantor itu bisa memonitoring berapa pengunjung yang ada di kantor, yang ada di dalam itu berapa, terus yang nanti bisa dimasukkan berapa, itu ada ya Mas? Betul, ada. Dan itu kita sudah diterapkan di beberapa tempat wisata, terus di beberapa perkantoran juga sudah diterapkan sih CARET ini gitu. Nanti untuk CARET ini untuk info aja, mungkin udah aplikasi ini udah banyak digunakan di beberapa tempat, jadi mungkin teman-teman bisa langsung download aja. Ya, download. Terus kalau misalkan mau menggunakan itu sebagai monitoring, karena kan ada dashboard tertentu, itu bisa langsung kontak timnya CARET. Mungkin nanti dicantumin ya. Wah, siap. Nanti bisa di bawah ya. Di bawah ini. Silahkan digunakan gitu. Mas, untuk ini Mas, untungnya pakai CARET ini apa sih? Mungkin bisa kalau dari masyarakat yang pakai itu apa sih untungnya? Benefitnya tuh kita berbagai macam elemen ya, mulai dari masyarakat, terus dari tempat wisata, transportasi publik hingga ke pemerintah. Ini benefitnya ada di CARET. Jadi yang pertama di masyarakat. Masyarakat itu bisa melakukan self screening sendiri di aplikasi CARET. Jadi dia bisa mengetahui potensi dia tertular COVID-19 atau misalkan dia ada indikasi gejala, itu bisa melalui aplikasi CARET. Terus yang kedua, dia bisa melakukan tes medical check up, ya entah itu COVID, entah itu apapun itu, nggak hanya COVID aja kan? Nggak hanya COVID aja, cuman kita kan sekarang karena sedang happening COVID-19 ya itu kita kebanyakan dipakainya untuk COVID-19. Padahal CARET ini nantinya bisa dipakai juga misalkan dia mau cek gula darah atau apa, itu bisa melalui aplikasi CARET Plus gitu. Nah misalkan dia mau melakukan booking lab, itu dia bisa melalui CARET, terus nanti hasilnya kan dikirim melalui CARET, itu nanti menjadi paspor perjalanannya dia. Nah itu untuk masyarakat. Nah untuk di sisi tempat wisata maupun transportasi publik, itu kan jadi lebih bisa mengontrol pengunjung atau tamu yang menggunakan fasilitas tersebut gitu kan. Jadi mereka tetap bisa menjalankan roda perekonomiannya gitu tanpa harus terganggu pandemi gitu. Tentunya ya jadi lebih aman dan lebih terkendali gitu dengan adanya CARET ini. Nah kemudian di sisi pemerintah ini benefitnya apa? Benefitnya pemerintah ini bisa
dengan cepat mengambil langkah strategis untuk penanggulangan COVID karena data-data yang ada di database-nya CARE ini nantinya akan bisa terintegrasi dengan database Kemenkes. Sehingga misalkan pemerintah butuh data real di lapangan, ini bisa menggunakan datanya CARE sebagai langkah, nanti dia membuahkan sebuah langkah kebijakan gitu terkait penanggulangan COVID-19 di Indonesia tentunya. Seperti itu. Berarti terkait dengan data yang terintegrasi tadi, berarti CARE ini emang nantinya jadi satu-satunya aplikasi yang bisa digunakan untuk semua akses ya Mas? Ya harapanku sih begitu ya. karena seperti kita ketahui ya sekarang itu kan kita banyak aplikasi COVID-19 ya. Iya. Ya kalau Mas Didik misalkan mau pergi gitu kan, misalkan pakai pesawat, tentu harus pakai. Iya. Terus misalkan habis divaksin, pakai. Terus ada lagi lah yang lain-lain itu banyak sekali lah. Kita masyarakat itu terlalu banyak disuguhi aplikasi-aplikasi yang tentang COVID-19 ini. Jadi kan bingung kita mau pakai yang mana. Padahal dengan CARE ini kita sudah terintegrasi semuanya. Cukup satu aplikasi, semuanya sudah bisa terintegrasi seperti itu. Jadi kita udah nggak perlu bingung lagi nanti harus pakai aplikasi apa. Soalnya kan kalau terlalu banyak juga kita juga banyak yang device-nya mungkin nggak support. Betul. Nah, apalagi gini, kalau di CARE ini kan kita sekarang ada fitur baru ya, ini fitur baru, fiturnya fitur chat, yang dimana nanti kita bisa chat dengan sesama pengguna CARE gitu loh. Jadi kita bisa saling cek kondisi pengguna CARE, ya misalkan temen atau siapa saudara itu bisa chat di aplikasi CARE, dia bisa share. Tadi kan Mas Rey juga menyinggung kalau CARE ini gratis kan Mas. Keuntungan buat CARE sendiri apa sih? Enggak, kita nyari amal kok. Oh, baik banget ini baik banget. Enggak lah. Jadi gini, benefitnya buat CARE ini apa sih? Yaitu tadi kenapa aku singgung amal ya, karena kita ini memang ingin aplikasi ini tuh bermanfaat lah buat banyak orang, bisa membantu orang, memudahkan hidup orang gitu kan. Nah ya kan kita membuat aplikasi ini serba digital ya, dan kita juga ada di era digital gitu, dimana kalau misalkan dengan digital ini hidup kita bisa lebih mudah lah gitu, istilahnya nggak harus repot-repot kayak dulu, zaman dulu kita kan ya dulu aja baca koran kita harus beli koran segede segambling gitu kan. Nah sekarang kan baca koran bisa di digital kayak gitu. Nah termasuk CARE juga kita ini ingin memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat kayak gitu, termasuk untuk identitas kesehatannya dia sendiri gitu kan. Nah, benefit untuk CARE itu, terus benefit untuk Vaskes itu apa gitu loh. Nah, Vaskes ini benefitnya kan kalau misalkan dia bermitra dengan kita, dia akan mendapatkan suatu pasar yang baru gitu kan. Dimana misalkan tadinya dia menerapkan sistem yang konvensional, yang istilahnya pasarnya hanya itu aja lah istilahnya. Nggak luas gitu. Nah, dengan CARE dia bisa menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Nah makanya itu benefitnya buat Vaskes gitu, buat laboratorium, buat rumah sakit dan lain sebagainya. Benefit buat pemerintah bisa mendapatkan data yang real time tentang pergerakan suatu individu dari titik A titik B dalam situasi pandemi seperti ini gitu. Dan juga itu bisa nantinya misalkan COVID-19 sudah berakhir, pemerintah kan bisa punya data rekam medis yang terintegrasi gitu loh. Jadi cukup satu database itu semua udah bisa terintegrasi ke banyak hal seperti itu. Mantap ini gitu. Oh ya Mas, kalau boleh tahu nih yang udah pakai CARE ini berapa sih? Usernya? Ya, Oke. Wah, berapa ya? Mungkin ada sekitar 32.000 user. Itu sejak setahun. Ya mungkin setahun ya. Kita kan mulai start 2020 pertengahan lah ya. Belum setahun malah. Belum setahun. Ya, 32.000. Udah 32.000 user yang terdata di back office kami. Itu gitu. Karena rata-rata itu dipakai untuk akses masuk tempat wisata, akses masuk perkantoran, terus termasuk ke pemerintahan ya, ke gedung-gedung pemerintahan itu sudah dipakai gitu. Makanya ya 32.000 itu melebihi ekspektasi kita sih. Ekspektasi kita dulu nggak sebanyak itu, tapi ya alhamdulillah kita mencapai itu gitu. Berarti untuk instansi-instansi di
Indonesia udah banyak ya Mas. Instansi di Indonesia pemerintah atau Public service terus bisa dibilang ya belum begitu banyak sih, belum banyak, cuman ya kita dari awal mula kita mulai start gitu ya sampai saat ini belum setahun tuh, ya itu cukup menjadi capaian kita yang ini sih bisa kita banggakan lah, walaupun belum banyak instansi yang memakai, tapi cukup lah. Cukup lah buat kita. Makanya tadi ya kita juga kaget, wah banyak juga yang memakai ya Carrot gitu. Untuk harapannya apa sih Mas untuk Carrot ini? Jadi harapannya Carrot itu ke depan kita ini ya tentu ingin membantu masyarakat di bidang kesehatan ya. Karena kan dengan jiwa yang sehat, raga yang sehat, manusia kan bisa beraktivitas sehingga roda perekonomian itu akan terus berputar dan Indonesia bisa bangkit gitu. Mantap. Harapannya itu. Oh iya Mas, untuk teman-teman yang mau gunakan Carrot ini gimana? Jadi teman-teman yang pengen pakai Carrot, ini teman-teman bisa download di Play Store. Itu untuk penggunaan pribadi. Apabila teman-teman di sini ingin menggunakan Carrot di institusinya, baik itu perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya, atau lokasi wisata, atau resto teman-teman, itu bisa kontak tim kami. Mungkin nanti Om Admin di ini di bawah ya, di bawah kontaknya. Nanti bisa menghubungi tim kami, nanti akan ada tindak lanjut dari tim Carrot, seperti itu. Nanti untuk instansi kesehatan, terus lab, itu bisa langsung... Itu nanti ingin bermitra dengan kita bisa langsung kontak juga, gitu. Wah, mantap. Dan itu gratis, kita nggak mungut biaya. Jadi kita udah memberikan sistem baru itu gratis. Gratis untuk dipakai di Indonesia lah. Gitu. Ini baru ini loh, kasih sistem baru gratis. Ya itulah, kan kalau bermanfaat bagi banyak orang akan semakin banyak manfaatnya juga, kita akan dibantu oleh Yang Maha Kuasa kan. Benar. Seperti itu filosofinya. Seperti itu. Tadi kan ini Mas, karena ini kan banyak fitur yang mungkin bisa kayak streaming pribadi, terus bisa cek kesehatan. Apakah nanti Carrot ini bisa jadi digital assistant gitu? Ya, tentu. Karena memang Carrot ini kita pengennya nanti akan menjadi personal health assistant. Jadi misalkan nih Mas Didik, ya amit-amit ya, jangan sampai ya. Kita kan pengennya semua sehat ya. Amit-amit Mas. Jangan sampai lah. Ya kita punya rekam apa istilahnya penyakit diabetes lah ya, misalkan. Nah, itu kan tentu ada treatmentnya untuk penderita itu. Gitu kan, dia tiap pagi bangun pagi harus ngapain, terus tidurnya harus jam berapa jam gitu. Itu semua akan di-remind oleh aplikasi Care. Terutama ketika dia waktunya harus check up ke rumah sakit atau ke laboratorium, itu ada remindernya di Care Plus. Nah, tentunya nanti ketika akan cek di rumah sakit atau di laboratorium, data rekam medisnya dia itu akan terintegrasi. Jadi nih misalkan si A sakit diabetes, dia lakukan check up di rumah sakit 1. Nah, rumah sakit 1, tapi di lain kesempatan dia check up di rumah sakit yang kedua. Nah, tentu kan kalau saat ini kan data rekam medis itu tiap rumah sakit beda-beda sendiri-sendiri ya. Nah, dengan Care itu data rekam medisnya akan terintegrasi. Jadi ketika di rumah sakit 2 atau 3, si A ini tetap akan bisa melihat data rekam medisnya dan itu bisa menjadikan rujukan oleh si dokter yang memeriksanya, seperti itu. Jadi semua dengan Care ini ya bisa dibilang paket komplit lah. Dia semua ada untuk kesehatan tuh di Care Plus. Mantap gitu. Sekali Care Plus. Seperti itu. Terus ini Mas, untuk kedepannya itu yang akan dilakukan buat Carrot ini apa sih? Ya tentu masih banyak hal yang tentu harus kita lakukan ya untuk pengembangan Carrot terutama gitu kan. Jadi harapannya Carrot ini kedepannya tidak hanya sebagai penanggulangan COVID saja ya. Karena kan kalau misalkan ya kita kan nggak pengen ya COVID-19 ini ada terus menerus ya. Kita tentu kan ya kalau bisa sih tahun ini beres lah semua, tahun depan kita udah nggak pakai masker gitu kan. Nah itu si Carrot ini tuh pengennya kita jangan sampai hanya sebagai aplikasi euforia sesaat, hanya untuk penanggulangan COVID-19 saja. Jadi kedepannya tuh kita pengen si Carrot ini ya benar-benar menjadi personal health assistant gitu kan. Jadi setiap orang itu bisa menggunakan Carrot untuk melakukan cek kesehatannya, dia bisa melakukan self screening. Karena kan self screening nggak hanya untuk COVID ya. Kita kan bisa kalau aku nih punya penyakit jantung nggak sih gitu kan, coba dicek gitu kan, kita bisa melakukan screening awal gitu kan. Nah itu yang ingin Carrot lakukan gitu. Jadi setiap orang itu nggak perlu
apa istilahnya dikit-dikit ke Vaskes, dikit-dikit ke Vaskes, dia bisa melakukan self screening sendiri di aplikasi Care. Kemudian kalau misalkan butuh tindak lanjut, baru dia ke Vaskes gitu kan. Jadi secara tidak langsung Care ini juga bisa membantu para Vaskes ini gitu loh. Jadi nggak hanya masyarakat aja. Itu tadi penjelasan dari Mas Renzi tentang aplikasi Caret. Mungkin teman-teman bisa langsung download karena aplikasinya sangat bermanfaat. Mungkin dari Mas Renzi ada kata-kata penutup untuk Mutiara. Oke. Jadi teman-teman semua tetap patuhi protokol kesehatan, patuhi 3M atau 4M ya sekarang ya? 3M 4M atau 5M. 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sama apa? Memakai Care. Seperti itu ya. Biar teman-teman semua ingin memakai Care, Care tersedia di Play Store, bisa di-download secara gratis untuk individu maupun secara institusi. Nanti bisa menghubungi kami, tim Care, mungkin nanti akan dicantumkan di kolom deskripsi. Silahkan hubungi kami untuk bermitra dan segala macam, itu semua gratis, tidak dipungut biaya. Iya. Masyarakat sehat, ekonomi bangkit, Indonesia maju. Ya, terima kasih buat Mas Renzi udah sama-sama. menyempatkan hari di acara ngeteh ini. Buat teman-teman jangan lupa buat like, share, dan subscribe di channel ini, channel Gamma Techno. Dan sampai ketemu lagi di acara ngeteh selanjutnya. Bye-bye.